Oke pemirsa, kembali di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa Hidup Sehat Dr. Ekles, mau tanya nih, siapa yang sering minum susu di rumah? Good job. Bagus banget, kita tahu bersama susu banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita. Tapi yang jadi pertanyaan, bagi orang dewasa, susu jenis mana yang cocok? Kita tahu bersama di pasaran tuh ada berbagai jenis susu yang disediakan. Ada susu tinggi protein, tinggi lemak, tinggi kalsium. Nah, mana yang cocok untuk orang dewasa? Jangan khawatir, kita akan membahas selengkapnya di segmen ini. Saya tidak sendiri, saya bersama ahlinya nih, bersama Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Ya, setuju banget ya, susu kan sangat penting untuk kesehatan ya. Iya, benar sekali. Dokter Raisa ya. Nah, pemirsa mungkin ingin tahu, susu kan identik, wah kalau masih anak kecil, bayi wajib minum susu nih. Nah, tapi orang dewasa wajib minum susu nggak sih dok? Oke, nah jadi sebenarnya orang dewasa ini nggak wajib minum susu ya, asalkan nutrisi hariannya dari makanan dan minumannya itu terpenuhi, gitu. Tapi biasanya kan ada orang yang pertama ada gangguan menelan, dia susah tuh ngunyah banyak makanan, seberapa banyak sayur, buah, protein itu dia nggak bisa ngunyah, nggak bisa masuk semua. Nah itu biasanya pakai pengganti susu untuk memenuhi gizi hariannya. Oke. Sebenarnya sudah tercukup kalau kita dengan makanan saja yang bergizi otomatis. Iya. Tapi kalau kita tidak yakin, sebaiknya tambah susu ya. Iya, boleh. Iya, boleh ya. Boleh. Nah, tapi jenis mana dok yang penting untuk orang dewasa? Katakanlah mungkin 30-an, mungkin 20-an ke atas, 30-an ke atas, susu jenis mana yang cocok dokter? Oke, nah jadi harus dibedakan nih, susu ini kan ada beda-beda usia, ternyata beda juga ya kebutuhannya. Nah kalau yang untuk anak, ini biasanya susu yang tinggi lemak. Tinggi lemak, karena lemak ini perlu untuk pertumbuhan. Nah tapi kalau dewasa, sebaiknya pilih susu yang rendah lemak. Dan yang diutamakan adalah tinggi kalsium dan protein. Itu kalsium dan protein ini berguna untuk mencegah osteoporosis, lalu untuk menguatkan tulang dan gigi, seperti itu. Iya, berarti pemirsa di rumah patut dicatat nih, bagi orang dewasa yang tinggi kalsium dan tinggi protein, malah rendah lemak. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Gitu. Jadi ini yang dibutuhkan tubuh ya, dokter. Iya. Tapi mungkin pemirsa bertanya-tanya, saya sudah makan dengan baik nih, tinggi protein, tinggi protein dan tinggi apa tadi dok ya? Tinggi kalsium. Nah, apa bisa ditambah dengan susu? Ya, nah sebenarnya kalau dari gizi sehari-hari kita sudah lengkap nih, kita makan gizi seimbang ya. Jadi dalam satu piring ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral, sayur, buah gitu ya. Sebenarnya kita udah nggak perlu lagi minum susu gitu. Tapi balik lagi, ada pada beberapa orang yang memang ada gangguan makan atau dia biasanya tuh bukan gangguan makan tapi dia nggak sempet makan. Jadi yang buru-buru nih nggak sempet sarapan sama sekali. Nah itu boleh pakai susu lebih gampang. Oke, dilengkapi dengan susu ya. Iya. Nah dokter, ini mungkin ada yang bertanya-tanya pemirsa di rumah nih, dalam keadaan apa sebagai kita orang dewasa nih yang tidak disarankan minum susu? Oke, nah jadi ada perhatian khususnya, terutama pada orang-orang yang intoleransi laktosa. Nah, jadi di dalam susu ini biasanya ada laktosanya yang kalau masuk ke dalam tubuh kita perlu enzim laktase yang mencerna susu tersebut. Nah, rata-rata ternyata ya orang Indonesia mayoritas itu intoleransi laktosa. Nah, jadi harus hati-hati juga nih kalau misalnya minum susu ataupun produknya ya, produk turunannya juga nih, yogurt, keju, cream cheese gitu ya. Minum itu atau makan itu berlebihan kok perut kita nyeri, lalu sering sakit mah, diare hingga konstipasi. Nah, jangan-jangan ada intoleransi laktosa. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, masih diperbolehkan tapi 1 porsi aja per hari. 1 porsi saja per hari? Nah, 1 porsi maksudnya 1 gelas susu per hari. Dan kalau udah susu, produk lainnya jangan lagi nih, yogurt, keju, cream cheese, yang tadi jangan lagi. Ya, memang kasus intoleransi laktosa ini menarik banget juga dokter, karena kan kadang-kadang gejalanya seperti sakit mah mungkin, mual dan sebagainya, identik dengan penyakit-penyakit lain ya.
tandanya mungkin kalau kita sudah nggak nyaman setelah minum susu itu berarti mungkin kemungkinan besar intoleransi laktosa ya? Ya, kemungkinan besar intoleransi laktosa. Nah, sebaiknya kalau sering seperti itu diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Iya, langsung ke dokter ya kalau ada gejala seperti itu ya. Setuju banget. Nah, ini nih, dokter, fakta mitos yang beredar di masyarakat nih, yang ini masyarakat pasti tunggu-tunggu nih. Nah, katanya nih yang pertama nih dokter, katanya kalau minum susu bikin gemuk. Ini fakta atau mitos? Oke, nah ini sebenarnya fakta kalau susu yang diminum itu adalah susu yang tinggi lemak. Setuju. Nah, dalam jumlah yang berlebihan, banyak gitu. Jadi sarannya susu ini paling hanya 1-2 gelas saja per hari. Nah, ada orang yang minum susu sampai 2 liter ya sehari ya. Nah, hati-hati. Itu mah produksi susu ya. Jadi balik lagi tergantung juga asupan kalori total kita tuh berapa hariannya. Setuju, karena kalau wanita kurang lebih 1.500 ya kalori, kalau pria 2.000 ya. Benar dokter, ya? sekali. Ya. Dan ini yang menjadi perhatian susu dan turunannya mungkin dokter ya. Iya. 1-2 kali sehari, berarti jangan lagi minum turunan-turunannya ya. Nah, itu kan? Itu yang dokter sarankan tadi ya. Benar. Oke. Nah, ada fakta mitos nih. Katanya kalau minum susu pada malam hari bikin tidur nyenyak. Fakta atau mitos? Ya, ini ternyata fakta. Oh gitu? Nah, fakta. Jadi sebenarnya minum susu, apalagi pada orang dewasa, bahkan lansia ya, disarankan sebenarnya sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena dalam susu ini ada asam amino yang namanya triptofan. Triptofan ini bikin kita tubuhnya jadi rileks, jadi moodnya tuh lebih bagus, lebih tenang, bahkan tidur pun lebih tenang. Oh gitu. Oke, berarti yang susah tidur salah satu solusinya bisa minum susu ya? Boleh dicoba. Oke dokter, nah ini menarik banget nih. Ini banyak yang tanya kalau saya ke tempat olahraga nih. Teman-teman gym atau di fitness nih pingin tahu nih dokter. Katanya kalau minum susu protein tinggi bagus karena untuk ini dok, muscle, membentuk otot. Untuk otot ya? Iya, ini fakta atau mitos? Oke, nah ini sebenarnya fakta. Tapi balik lagi tergantung asupan protein yang masuk ke dalam tubuh. Nah, walaupun protein bagus ya untuk membentuk otot, untuk orang yang nge-gym, tapi kalau berlebihan pun hati-hati. Karena protein yang berlebihan ternyata memperberat, salah satunya adalah ginjal. Oh gitu, memperberat kerja dari ginjal. Iya, jadi tetap harus dibatasi nih. Batasannya berapa? Maksimal 2 gram per kilogram berat badan. 2 gram per kilogram berat badan. Misalkan berat saya misalnya 70 kilogram. Iya. Berarti 2 kali 70. Iya. Berarti per hari itu 140 ya? 140 gram protein. Protein maksimalnya? Maksimal, jadi sebaiknya jangan lebih dari itu. Gitu. Karena kadang-kadang nih menjadi perbincangan nih di dunia olahraga, lebih tinggi protein akan lebih bagus gitu. Jadi ternyata dokter udah menjawab tadi harus disesuaikan dengan berat badan ya. Dengan 2 gram per kilogram berat badan. Benar sekali. Nah dokter, ini kan mungkin sekarang beredar di pasaran tuh banyak rasa. Jenis rasa susu, ada rasa yang memang plain, asli susu ya. Ada yang vanilla, strawberry, coklat. Rasa apa sih yang paling ini dok, yang paling disarankan atau gimana dok? Atau rasa yang pernah ada kali ya? Gimana dok? Oke, nah jadi sebenarnya penambahan rasa ini biasanya tuh gulanya akan nambah. Oh gitu? Nah biasanya seperti itu ya, jadi bagusnya adalah cek dulu tuh label di belakang kemasannya. Nah gulanya itu berapa banyak, sebaiknya pilih yang gulanya rendah. Karena biasanya yang ada rasa-rasa itu biasanya gulanya semakin tinggi dan semakin manis. Iya, biasanya rasa pernah ada sih memang manis ya dokter. Memang manis ya. tapi berarti kita bukan melarang setiap rasa berarti enak tergantung kesukaan kita ya dokter. Juga. Tapi kembali lagi dari nilai gizi yang disarankan ya. Iya. Berarti periksa label belakang kemasan ya dokter ya? Iya. Gitu. Oke dokter, terakhir ini tips bagi pemirsa hidup sehat Dokter Ekles bagaimana kita cara meminum susu dan mungkin buat kesimpulan manfaat susu bagi kesehatan kita. Oke, jadi yang pertama untuk dewasa ya, yang pastinya pilih susu yang tinggi kalsium, tinggi protein, rendah lemak dan juga rendah gula. Nah, lalu pastikan tidak ada intoleransi laktosa. Biasanya intoleransi laktosa itu ditandai dengan gejala yang tidak enak pada pencernaan ya, baik itu nyeri perut, kembung, mual, diare, seperti itu ya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu, susu tetap diperbolehkan tapi dibatasi maksimal 1 porsi saja. Dan secara umum susu memang diperbolehkan tapi tidak berlebihan, maksimal 1-2 porsi saja per harinya. 1-2 gelas berarti ya? 1-2 gelas. Oke dokter, saya potong sedikit. Saya masih tertarik dengan intoleransi laktosa. Mungkin juga pemirsa bertanya-tanya, apakah setelah minum susu langsung ada gejala atau gimana biasanya? Ya biasanya. Jadi
bisa langsung, bisa juga terjadi dalam waktu 2 jam setelah susu itu dikonsumsi. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Ya. Dan sebaiknya kalau pada orang yang intoleransi laktosa, kita bisa pilih susu yang pertama bebas laktosa dan yang kedua susu yang nabati. Nah, yang nabati ini biasanya memang tidak ada laktosanya. Oke. Jadi ada solusinya ya. Ada solusinya. Tetap bisa minum susu, tapi Ya. yang bebas laktosa. Benar Ya. sekali. Oke dokter, terima kasih. Informasinya sangat luar biasa. Ketemu lagi di lain Terima kasih. kesempatan dokter ya. Baik. Oke pemirsa, tetap minum susu sebagai penunjang, tapi jangan berlebihan 1-2 kali sehari ya, karena susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Oke, tetap bersama kami, masih banyak informasi kesehatan lainnya setelah yang satu ini.